Niki, nanti hasilnya itu bisa dilihat setelah Zoom-nya berakhir, kemudian kan dikonvert dulu, nanti bisa dilihat hasilnya. Oke. Mohon izin Mbak Rifat, jangan belum di-unmute. Breakout tadi kan belum di breakout. Sudah saya masukkan ke ruang breakout. Iya. Itu Bu, monggo diklik yang more, yang titik 3. Yang B. Ya. Oke, monggo diklik win. Ada 6. Nah, niku mangke Bu Is bisa milih kelasnya. Di scroll ke bawah. Screen-nya sudah ya Mbak Rifat? Niku G kelas 5A1 G monggo join. G. G, yes. Kita masih uji coba untuk Zoom-nya, kita masuk di ruang breakout ya. Adik-adik saya share screen, bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa. Ada berapa yang sudah masuk ini? Ada 12 Ustazah yang sudah masuk.
19 ya masuk di ruang breakout ya, kita tunggu temannya ya. Halo? Bisa didengar ruang suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, saya lanjutkan. Iya, Mbak. Bisa kita lanjutkan? Bisa Ustazah, namun mungkin teman-teman masih harus join breakout, jadi mungkin sambil menunggu dilanjutkan saja Ustazah, kan ada recordnya insya Allah. Mbak Nazmi, Ya Ustazah, tema itu nanti yang teman-teman yang mau nulis jurnal berapa mahasiswa ya, Mbak? rata-rata milih jurnal Ustazah. Kalau gitu gimana ya caranya kita bisa berbimbingan secara intens gitu ya? Menyesuaikan saja Ustazah, kalau jenengan bimbingan secara intens, Iya. apakah mau secara offline atau online, nanti menyesuaikan Ustazah saja kita. Gitu. Oke. Saya ini masih 18 karena kita masih uji coba Mbak untuk Zoom-nya hari ini. Ya Ustazah, enggak Jadi apa-apa. Zoom itu nanti dibagi dengan 11.000 mahasiswa. Di breakout ke prodi masing-masing. Dari fakultas, kemudian di breakout ke prodi masing-masing, maka otomatis ini yang hostnya kan harus, ini masih ya, ini sudah mulai. Jadi kan ini yang milih yang masuk-masukkan ruang kan di operatornya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi gini sambil menunggu. Pertama, kita nanti akan melihat teknis penulisan jurnal. Nanti setelah kita materi ini akan saya sampaikan, kita kan sudah mencoba untuk memberikan ulasan corak lembaga pendidikan Islam, bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu ada 3, yaitu pesantren, kemudian sekolah, dan madrasah. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, anak-anak. Jadi teman-teman tolong di-download Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita Nomor 20 Tahun 2003. Nah, itu semua akan mengatur tentang, ini ada saya insya Allah kemarin tak lihat ya.
Sudah nampak ya ini? Coba dicermati undang-undang yang dijadikan pedoman, sudah bisa dilihat? Sudah Ustazah, bisa terlihat. Jadi undang-undang kita yang kita jadikan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu ada 17 bab. Nah, seperti ini, mulai dasar dan fungsi tujuan pendidikan itu apa, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak kewajiban WNI, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, peserta didik. Lah, jalur jenis dan jenjang pendidikan inilah yang masuk. Jadi ada jalur pendidikan vokasi, ada jalur pendidikan keagamaan, ya, jenisnya ini ada pendidikan profesi, pendidikan keagamaan, jenjangnya pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi. Nah, nanti juga jenis ini juga ada pendidikan formal, non formal. Nah, inilah potret Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adik-adik tolong untuk dicermati sampai pada pendirian sekolahan itu ada semuanya. Nah, pengelolaan pendidikan kalau yang pesantren itu murni swasta, yayasan-yayasan atau masyarakat pribadi, masyarakat muslim. Nah, sekarang saya masuk lagi, ada berapa yang sudah masuk ini? Ada berapa jumlahnya Mbak yang sudah masuk ruang ini? Saya sekarang mau masuk ini. Ini Ustazah sudah berganti untuk slide ketiga. Sudah masuk 24, berarti yang lain masih di ruang utama lagi ya? Iya Mbak. Bisa jadi Ustazah, bisa jadi di ruang utama, bisa jadi karena gangguan sinyal. Dan tadi ada yang izin ke saya, Mas Ilham. Karena beliau kan sedang di Kalimantan, kan, jadinya sinyalnya keluar masuk gitu. Oh gitu, ya oke. Kalau gitu saya sudah langsung masuk kepada ini ya, untuk cara menulis jurnal. Jadi jurnal itu ada Arjuna, akreditasi jurnal nasional, ada Sinta, Sains, Teknologi, Application. Jadi jurnal yang kita tuju nanti adalah minimal Cinta 4. Caranya pertama apa langkahnya? Adik-adik harus sudah mulai mapping jurnal, cara melihat jurnal. Saya tutorialkan ya. Misalkan kita ngeklik di rumah, kemarin sudah ya, saya kira untuk kalau cara mencari jurnal sudah tahu semua ya Bu ya. Kalau yang ambil di semester 5 atau semester 6, insya Allah sudah paham. Namun yang belum mengambil... Mbak Nazmi. Oh ya Ustazah, mohon maaf. Mungkin kalau seandainya yang ambil di semester 5 dan semester 6 yang kemarin di semester 3 sudah paham. Namun ketika yang belum mengambil semester atas mungkin belum mungkin Ustazah. Yang ngambil ini ada berapa anak ini ya? Ada 11 anak kemarin Ustazah yang ambil semester 5 dan semester 6. Dari semester 3. Semester Iya. berapa itu? Dari semester 3 dan 4.
kemarin kan ada yang ambil semester atas namun hanya sedikit orang, kurang lebih 11 sampai 12, enggak sampai separuh kelas Ustazah. Jadi rumah jurnal kita ini ada, kalau mencari jurnal, saya tutorialkan ya, ada di klik di DD. Ada 3 alamat jurnal. Directory Open Journal bisa diklik. Kemudian setelah muncul DOAJ, kok file sebentar. Saya ganti yang ini aja. Tutorial saya Mohon izin Ustazah, masih belum share screen Ustazah. sudah bisa dilihat kah? Saya Bisa. tutorial dengan itu sudah bisa atau belum? Belum Ustazah, karena belum di share screen mungkin Ustazah. Di saya sih belum sih Ustazah, di teman-teman mungkin. Belum. Belum juga, Bu. Iki lho Bu online, Bu. Saya ngeklik Google Cendekia di sini sudah bisa lihat? Sudah Ustazah, sudah terlihat. Bisa? Sudah. Bisa Ustazah. Ya. Kita lihat Google Cendekia, di dekat dia aja rumahnya biar. Kita mau nyari tentang, misalkan kita mau lihat tentang modernisasi pesantren di era global, atau mungkin judulnya adalah pola pembaharuan pesantren antara realita dan dinamika. Misalkan kita klik misalkan pesantren, kata kuncinya adalah pesantren. Nah, setelah kita klik pesantren, muncul berbagai macam, bisa dilihat ya. Halo? Bisa Ustazah, bisa. Ya, bisa. Adik-adik akan memilih. Bisa, Bu. Jurnal itu yang digunakan sebagai referensi adalah terbitan minimal 5 tahun terakhir. Maka kita yang bisa kita gunakan adalah tahun 2016 ke atas. Ini misalkan Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, atau transformasi pesantren terbaru malahan. Ini misalkan. Kemudian pergulatan dunia pesantren membangun dari bawah, ini juga menarik. Nanti Anda judulnya, kalau mencari judul adalah judul-judul yang betul-betul spektakuler, yang bisa memberikan perhatian kepada semua pembaca. Misalkan kalau sekarang lagi ngetren mau kajian tentang pesantren, tentang polarisasi pesantren di era modern. Ada pesantren integratif, ada pesantren salaf, ada pesantren terpadu, ada pesantren mahasiswa, ada pesantren kilat, ada pesantren entrepreneurship, kan banyak sekarang model pesantren. Atau diambil aja pola manajemen pesantren entrepreneurship, itu bagus. Nah, itu ya di judul ya, misalkan ya, manajemen pesantren entrepreneurship dalam penguatan ekonomi Islam. Itu bagus. Nah, kalau judul seperti itu, kira-kira jenis penelitiannya apa? Kalau kita mau memotret pesantren tertentu, maka itu adalah kualitatif, tapi file riset. Jadi itu adalah berbasis riset di lapangan. Kalau adik-adik memang punya potret atau pesantren yang di situ pesantren entrepreneurship, maka dipotret aja. Jadi manajemen pesantren entrepreneurship dalam penguatan ekonomi Islam. Itu jadi judul. Nah, nanti kalau begitu maka kalau dikasih studi di pesantren Al-Amin misalkan, apakah harus file riset, Buis? Tidak. Ada juga library research. Library research itu penelitian yang berbasis perpustakaan, mengangkat teori-teori yang hasil referensi dari buku-buku adik-adik. Maka itu juga menjadi judul. Nah, kalau seperti itu, maka nanti akan kita lihat di situ. Pertama, adik-adik misalkan ngambil judul tentang manajemen
pesantren entrepreneurship dalam penguatan ekonomi Islam, studi di misalkan di pesantren Mambaul Hikam. Kira-kira kalau judul seperti itu, teori yang harus, referensi yang harus dicari dulu apa, Dik? Tadi kan Bu sudah ngambil manajemen pesantren entrepreneurship dalam penguatan ekonomi Islam. Kira-kira dalam penguatan ekonomi Islam dicatat misalkan ini contoh saja judul. Kira-kira referensi yang diambil tentang apa? Tentang manajemen, tentang pesantren, tentang entrepreneurship dan ekonomi Islam. Kalau tidak terlalu begitu variabelnya banyak mengurangi yang manajemen pesantren entrepreneurship studi di mana gitu. Manajemen pesantren entrepreneurship di pesantren Al-Hidayah misalkan. Nah, maka manajemen di sini ada manajemen SDM, ada manajemen santri, ada manajemen keuangan, dan nanti akan dipotret salah satu saja misalkan dari manajemen kesantrian. Artinya manajemen pesantren di situ nanti lebih mengarah kepada pengelolaan pesantren itu bukan semata-mata pada pemberian pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam artian diajarkan materi-materi kurikulum dinas dan materi kurikulum pesantren, tapi mahasiswa diajari suatu keterampilan, skill yang membekali mereka bisa hidup di tengah masyarakat. Contohnya banyak pesantren yang punya perusahaan seperti Al-Amin. Dia di dalam pesantren ada perusahaan kerupuk uli, kemudian ada perusahaan tahu takwa, ada perusahaan kalau di Jember itu suwir, ya mereka melabelkan ada perusahaan kopi di dalamnya pesantren itu. Industri kopi, ada camilan-camilan, ada kebanyakan adalah air minum. Nah, maka mereka dilihat manajemennya bagaimana manajemen pengelolaan sumber daya santri di situ. Ternyata santri di situ tidak hanya dibekali dengan ilmu agama dan ilmu umum, tapi juga keterampilan. Kira-kira apa? Mulai dari memproduksi sampai pemasaran. Nah, itu manajemen entrepreneurship. Nah, kajian teorinya adalah manajemen pesantren, kemudian di situ ada entrepreneurship itu apa. Paham kira-kira? Paham, Sampai di Bu. sini ada yang ditanyakan? Nah, saya akan masuk, ini kan tinggal ngecek saja. Misalkan kita mau ambil pergulatan dunia pesantren membangun dari bawah. Saya klik ya, saya klik. Nah, ini punyanya jurnal ini, sebentar kita lihat. Punyanya Universitas Nahdlatul Ulama di Menteng. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat, kita download dulu. Cari downloadnya adalah cari yang PDF. PDF-nya di mana ya? Kita lihat, kita cari dulu. Untuk file PDF-nya. Oh, ternyata ini bukan jurnal, tapi adalah buku. Ternyata buku, setelah kita cari jurnal aja yang lain, misalkan. Nah,
ini saya kemarin sudah menyiapkan tentang jurnal modernisasi pesantren. Oh, sebentar, jangan pesantren ya, ini rada gak tepak ini sih, sebentar. Ini kurang bagus. Nah, coba Anda lihat, di sini ada jurnal yang sudah saya download, modernisasi madrasah awal kelas 19, studi analisis madrasah Mamba Ulum Surakarta. Bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Iya, bisa, Nah, Bu. coba kalau judul seperti ini, coba Anda analisis. Judul ini kira-kira jenis penelitiannya apa ini? Studi kasus. Studi kasus, Bu. Tapi analisis madrasah Mamba Ulum Surakarta tahun segini. Tahun 1905-1945. Ya studi kasus, tapi mereka ini adalah analisis sejarah. Sehingga nanti ini dari UIN penulisnya macam-macam ya, UIN Hidayatullah, UIN Bogor, Ibnu Khaldun, ini bagus. Jadi nanti misalkan seperti inilah, nanti coba Anda baca yang ada di dalam elemen itu. Nah, apakah semua jurnal bisa disitasi, Bu? Belum tentu. Kita lihat tentang status akreditasinya. Gimana melihatnya? Nah, ini nanti Anda lihat, nggak apa-apa, nanti setelah itu, nanti kita akan mencari judul. Rencananya kalau yang ini berarti sendiri-sendiri ya, Mbak ya? Yang apa, Bu? Untuk jurnalnya ini berarti rencananya mau nulis sendiri-sendiri kah? Kayaknya kelompokan, Bu, kayak kemarin. Kan sudah saya bagi kelompok, Bu. Oh gitu. Berarti nanti seandainya jurnal itu lolos, siapa yang akan menggunakan pertama kali untuk misalkan lolos Sinta 3, otomatis mbak-mbaknya ini kan nggak pakai skripsi. Tapi nggak apa-apa sih, itu coba-coba dulu ya, nggak apa-apa nanti kelompokan aja nanti. Tapi kalau digunakan untuk alternatif skripsi nggak bisa Mbak kalau kelompok A, karena memang kalau alternatif skripsi itu kan memang hanya untuk personal. Tapi ini kelompokan bagus, nanti kita lihat aja. Jadi nanti ada saya, kemudian saya satu kelompok isinya berapa, Mbak? Ada 4 orang, Ibu. Apa begini, Bu, kita serahkan kepada pribadi masing-masing. Kalau seandainya mau lepas dari kelompok, silakan. Kalau mau dikelompokkan juga silakan. Ya monggo, kalau saya tapi di jurnal sebentar ini tadi penulisnya 1, 2, 3, 4, maksimal 4, Mbak. Gimana ya, Bu? Apa dibagi lagi? Karena kan katanya ya, satu kelompok isi 4. Jadi ini misalkan kalau nanti itu mahasiswa itu ada yang ingin pribadi, mereka lepas kelompoknya. Tapi satu kelompok dibagi 3 saja. Kalau tak bimbing langsung nanti saya, kemudian langsung mahasiswa 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti saya bagi lagi, Bu, jadi 3 kelompok gitu. Monggo, Apa jadi enggak usah? artinya kalau mereka ada yang ingin pribadi, pengen untuk bisa barangkali nanti saat terbit, terus kemudian ditunjukkan itu adalah sebagai pengganti skripsi, kan bisa lepas dari kelompoknya. Tapi kalau yang bersama-sama, nanti kan kita fokus untuk bisa terbit di jurnal yang rendah-rendah aja nggak apa-apa, Sinta 4, Sinta 3 gitu. Tapi kan keren seandainya bisa terbit gitu. Tapi kan nunggu SK-nya dulu, Bu. Kalau seandainya mau terbit, Bu. SK-nya apakah sudah keluar, Bu? Loh, SK pembimbing itu, Bu. jurnal itu bukan SK, jurnalnya dari luar loh Mbak. Oh, Jadi gini, begitu nanti adik-adik sudah semangat menulis jurnal,
Nggak apa-apa, nanti saya ajari di ruangan saya aja, siapa yang mungkin berkelompok atau mungkin masuk di kelas mana kita mau tutorial. Soalnya kayak gini ini kayak kadang-kadang kurang yo. Kalau kita nanti di kelas nggak apa-apa, nanti langsung di kelas tutorial, kita running jurnal. Ini mungkin kita nggak bisa maksimal ya nggak kalau di sini. Kira-kira bisa maksimal nggak menurut Anda di sini? Bisa ya? Tidak bisa, Bu. Kalau di Bisa? Zoom kita tidak bisa bertanya langsung secara enak, Bu. Iya. Kalau saya dulu biganya langsung soalnya, Bu, saya datengin dosennya, Bu. Kalau saya dulu. Nah, saya siap untuk maksudnya datang ke saya gitu loh Mbak. Jadi nanti mungkin minggu depan kita akan praktek langsung mencari jurnal yang cocok. Atau sudah saya ada jurnal-jurnal yang cocok dengan Anda, saya nanti aku sudah punya link-linknya nanti, tapi laptop satunya ya belum saya bawa ke sini. Nanti malam tak kirim, Anda pilih. Karena begini, nulis jurnal setelah kita itu tahu topiknya, misalkan sedang tadi kan pesantren, potret pesantren entrepreneurship di era modern kan gitu ya. Itu sebenarnya Anda bisa pendekatannya bisa library research, bisa studi kasus. Jadi ininya penelitian kualitatif itu ada studi, ada library research, kemudian ada penelitian lapangan, ada pendekatan kuantitatif. Nanti saya kasih bentar, saya ada catatan note di, bentar saya buka sebentar, nanti tak share di grup biar nanti sekalian paham. Bentar. Soalnya kemarin saya gini, Bu, dibilangin Bu Anita kalau seandainya jurnal itu tidak bisa diakui fakultas kalau seandainya SK pembimbing belum turun gitu, Bu. Soalnya saya juga udah ini kan, Bu, Oh, udah maksudnya SK pembimbing. Ya nanti nggih, kan maksud saya akan mintakan ke Bu Anita tuh gampang kalau yang kayak gitu aja. Nanti nggih, akan Bu. saya mintakan kalau ini mata kuliah ini mata ini gampang kalau hal yang itu. Kalau memang saya nanti ada yang ini, ya saya mintakan. Baik, Ibu, terima kasih. Sebentar Berarti saya tak carikan penelitian. Ini saya kirimkan. Jadi nanti penelitian itu jurnal itu juga ada pendekatan kualitatif, itu studi kasus, histori sejarah itu, grounded research. Nah kemudian kalau yang kuantitatif, bentar tak kirim aja. Nanti kalau memang ada yang begitu tertarik ya saya mintakan Bu Anita, aku arek iki semester 5 ini mau ini, maka buatkan SK pembimbingan saya itu gampang. Ya nanti mendorong tambah seneng nanti. Ya, jadi nanti untuk SK saya kira gampang. Yang penting nanti adik-adik kan siapa yang mau sendiri, yang mau kelompok oke, yang mau kelompok malah enak ya, nggak apa-apa tetap tak bimbing. Insya Allah untuk minggu depan kita bisa tatap muka, saya bimbing untuk penulisan itu. Setelah kita tahu bahwa jurnal, tapi kan gini deh, tidak bisa adik-adik itu menulis tanpa harus punya bahan. Maka caranya adik-adik itu akan download berbagai macam jurnal serta tahu temanya, misalkan Mbak Mbak Trisna akan mengambil judul tentang implementasi Merdeka Belajar, atau mungkin kalau belum punya data penelitian ya Merdeka Belajar dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan. Itu bisa kajian teori,
Tapi Anda harus cari jurnal-jurnal tentang Merdeka Belajar. Kesimpulannya seperti apa? Atau adik-adik bisa mengambil buku tentang AKM, Asesmen Ketuntasan Minimal, dan karena belum punya data pengalaman lapangan, maka tidak bisa mengambil data-data itu kecuali kalau memang adik-adik sudah punya data di sekolah misalkan. Tapi bisa kajian teori saja, kebijakan AKM dan implikasinya terhadap mutu pendidikan. Itu saya kira di sekolah manapun, aku misalkan sama minta data sekolah, itu misalkan mau sekolah manapun boleh, nggak usah disebutkan, tapi saya sudah bisa konsultasi itu. Sudah bisa punya gambaran begitu. Nanti yang seperti itu akan saya bimbing langsung secara intens. Nah, setelah itu baru saya pilihkan jurnalnya, jurnal apa yang mau disitasi. Saya sebenarnya sudah, caranya begini deh ya, coba saya kasih tutorial lagi ya. Cara mencari jurnal. Kita masuk di Cinta ya, sudah saya tutup ini share screen-nya di sini, saya masuk di cara mencari jurnal ya, adik-adik nanti bisa melihat sendiri. Bentar, saya klik, saya akan share screen tentang Cinta. Adik-adik sudah bisa lihat? Belum. Kalau dari saya belum saja. Sudah bisa dilihat? Kalau dari saya belum. Kalau Belum dari bisa. saya Ustazah. Tidak ada terlihat, Bu. Oh, benar. Tapi saya harus tutup lagi tadi share screen-nya, saya harus share screen lagi. Mohon izin Bu, kan kita kan ada satu kelompok itu isinya 4 nih Bu. Nah, untuk yang ditulis di jurnal itu hanya 3 kan Bu. Itu dibagi kelompok lagi Nah, berarti atau? 4 dengan saya. Dibagi kelompok lagi aja, Mbak. Jadi Oke Bu. maksimal 3, Oke 4 Bu, dengan baik. saya. Ya, Baik caranya Ibu. gitu, Mbak. Ya, sudah ya, kita coba. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah Ibu, sudah Sudah, bisa. Ibu. Nah, ini sampai nanti akan berkunjung sinta-respectbrin.go.id. Sudah dicatat? sinta-respectbrin.go.id. Nanti Anda klik tentang pendidikan Islam misalkan. Jurnal apa aja yang di situ? Pendidikan Islam. Jurnal ini bisa unik. Bisa dilihat, Dek? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa Ibu. Misalkan jurnal pendidikan Islam punyanya Ibrahimi, terus ini ada Muhammadiyah Tulungagung, Sinta 4, nggak apa-apa, enteng-enteng ini aja yang kelompok nanti. Nah, kalau pengen misalkan cari jurnal yang Sinta 3, nanti adik-adik yang pribadi, kita ngeklik resource, kemudian kita klik jurnal. Nah, kemudian kita pilih, karena ini bisa sampai 10 juta. Cinta 2 ini maksimal 2.500.000, sekitar 1.500.000 sampai ya sekitar 1 juta. Kalau ini murah ini, misalkan bisa 400, 500, kalau ini 300. Tapi yang bisa digunakan untuk pengganti, ya enggak apa-apa, nanti saya akan bantu. Misalkan kalau memang adik-adik keberatan, tapi nanti akan saya bantu untuk yang ini. Kalau yang Cinta ini keren ini, kalau misalkan mau lihat ini ya. Nah, ini misalkan mau lihat jurnal mana saja yang mau klik, kita lihat mau di Cinta 3 misalkan. Klik, kita Cinta 3, kita milih misalkan yang sesuai tentang saya harus scroll yang biar nggak ketutupan. Ini akan masih ada 2 muadib. Ini punyanya Ponorogo. Tadi ya saya ambil misalkan punyanya Ponorogo aja diambil, dan Islam ini punyanya Ponorogo Sinta 3. Kita klik, kita template deh. Begitu Ponorogo, nah ini tampilan jurnalnya. Begitu ada ini nanti, kita klik jurnal muadib itu, kemudian nanti ada namanya template.
Template itu aturan yang ditentukan oleh jurnal, misalkan studi kependidikan dan keislaman kita, jurnal studi kependidikan, atau langsung sudah tahu Ponorogo affiliation ini misalkan punyanya Ponorogo itu ada kampus apa saja ya, Muhammadiyah Ponorogo, kita punya jurnal sebanyak 9. Nah, ini Muadib, ini ada lagi jurnal pendidikan Islam Istawa, bisa loh Dek, nanti saya pilih yang Muhammadiyah aja, nanti gampang, nanti saya bisa nelpon ya. Di Muhammadiyah Ponorogo banyak ini. Cinta Tiga, misalkan kita mau yang jurnal pendidikan Islam. Ini sejak Cinta Tiga kita lihat. Klik. Nah, itu misalkan metode simulasi pembelajaran dalam perspektif Islam. Sistem kepemimpinan Islam ini banyak, cocok ini banyak yang nanti ambil judul peranan sekolah dalam pendidikan Islam misalkan. Ini jurnalnya. Kalau sudah buka jurnal, nanti sana akan ada di sini ada template. Ini loh, ada abstrak, prinsip artikel, indeks, metadata, how to. Pokoknya di sini nanti akan Anda bisa melihat cara submitnya. Ada itu loh template-nya dia. Nah, template-nya kita lihat. Ada template-nya. Nah, ini kan ada acara talkshow ya, English dan sebagainya. Ini ada semuanya di sini. Ya, Dek ya. Nah, caranya seperti itu. Coba nanti adik-adik mencari jurnal sendiri aja. Sudah tahu cara mencari jurnalnya, tujuannya di mana. Kemudian yang cocok di mana. Jadi kampus-kampus Islam dikunjungi tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti ini saya rombak kembali ya Bu. Berarti ini saya rombak kembali untuk kelompok, saya rombak kembali untuk Kapitas Lektanya nggih. Iya. Baik. Tapi dengan tema yang sama tidak masalah kan Ibu? Satu tema, kan kemarin kan tinggal sisa 2 tema. Kan kalau sisa 2 tema saya masukkan lagi, namun ada beberapa kelompok yang sama temanya, nggak masalah kan Bu? Maksudnya contohnya seperti apa? Kalau di jurnal ya jangan sama. Temanya Bu, tema besar yang di topik. Tema besarnya, kalau judulnya kan nanti, oh iya tema besarnya. Iya kalau judul, kalau tema topiknya kan enggak masalah gitu Bu. Yang penting kan topiknya sama namun judulnya berbeda, tidak masalah gitu. Baik Ibu. Ya, nanti kan bisa dikembangkan. Satu tema itu bisa jadi 5 jurnal loh, misalkan tentang pesantren. Pesantren mau ditinjau dari mana ya? Dari peran kiainya. Jadi peran kiai dalam pengembangan budaya pesantren jadi judul. Bisa dilihat dari santrinya. Konsep manajemen pesantren dalam penguatan pendidikan karakter. Jadi judul ya toh. Oke, saya absen dulu ya. Ali 5A1 Ali ada? Tadi hadir Bu kalau enggak salah Bu. Ada Bu. Ali ada. Ada Bu. Isnaini Hadir Bu. Hadir Bu. Kelasnya kita. Oke. Isnaini hadir Ibu. Kemudian Zaidun Hadir Bu. Hadir. Ida Hadir Bu. Nunung Hadir Bu. Rahma Hadir Ibu. Marisa Hadir Bu. Aimatul, agak cepat ya. Hadir Bu. Nantika Hadir Bu. Iin Hadir tidak Bu. ada enggak? Ini Nayatus ada Ibu. Hadir Bu. Akhlakul Karimah Hadir Bu. Sabil Kurnia tidak ada. Harum Putri Bu, mohon izin Bu, Sabil Kurnia ada Bu. Zainuddin. Ilham tadi yang izin Ibu ke saya Bu, sinyalnya kurang bagus. Harum Ilham. Sabil. Sabil hadir Ibu, tadi saya lihat ada zoom-nya Bu. Terus kalau yang Ilham Ilham izin Ibu, tadi izin ke saya, katanya sinyalnya kurang bagus, jadi keluar masuk.
Trisna hadir, Ibu. Naila, Naila hadir, Ibu. Naila nggih, Bu? Hadir, Ibu. Amirullah hadir, Ibu. Amanda, Hadir, Bu. Abdul, Isma, Hadir, Bu. Tena, Faiza, Irena hadir, Ibu. Mohon. Faiza, Faiza hadir, Ibu. Hadir, Bu. Muhammad Ridho, Ridho hadir, Ibu. Hamdan, Hamdan hadir, Ibu. Hadir, Bu. Iris, Riris hadir, Ibu. Salsabila, Salsa Hadir, Bila Bu. Jen. Hadir, Ibu. Ari Retno, Hadir, Ibu. Ari Retno hadir. Bayu, Sinten? Bayu, Oh, hadir, Bu, hadir. Cindy, Cindy tadi izin ke saya, Bu. Katanya Zoom-nya juga bermasalah, Bu. Keluar masuk terus, Bu. Royhan, Hadir, siap. Sihabuddin, nggak ada ya Sihab? Sihabuddin tidak ada. Bilkis, Hadir, Bu. Salsa Dea, nggak ada. Salsa Dea tadi Fauzia. hadir, Ibu. Salsa Dea tadi hadir, namun sepertinya terlempar, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Bu, mohon izin tadi yang belum hadir siapa, Ibu? yang belum hadir tadi itu Sihabuddin, Bayu. Bayu hadir, Kalau Bu. Ilham tadi kan Bayu izin hadir. ya. Saya hadir, Bu. Hadir. Syabutin izin sakit, Bu. Syabutin. Oh, siap sakit mungkin, Bu. Tadi mungkin Bayu kerama, Bu, bilangnya. hadir. Bayu hadir, Bayu siap hadir, sakit, Bu. Bu. Ya cuman ini ya Ilham tadi yang izin ya keluar masuk, tapi keluar masuk anggap aja hadir. Udah ya. Baik, Oke. Ibu. Jadi minggu depan kita Mbak Nazri segera untuk bisa konsultasi. Jadi adik-adik dalam minggu ini menyiapkan untuk running, mencari judul dan untuk googling tujuan jurnal yang dituju ya. Jadi pertama judul dulu, mencari referensi. Mendeley sudah bisa kan? Ada yang sudah, ada yang belum, Ibu. Tolong yang belum Mbak Nazri nanti dari Zoom tutorial ya. Silakan pakai Zoom-nya Umisida ini. Tutorial pada teman-teman yang belum ya. Baik, Ibu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.